pada Tuhan demikian rupa sampai Tuhan ngomong jadi sahabatku. Sampai disebut sahabatnya Tuhan. Maka dia diberkati untuk jadi berkat. Betul? Karena punya hidup yang dekat dengan Tuhan. Hidup yang berkenan di hatinya Tuhan. Hidup yang menyentuh hatinya Tuhan. Sehingga dia luar biasa janjinya, betulkah? Akan diberkati luar biasa. Sampai olehmu dan keturunanmu bangsa-bangsa menjadi, ya, dapatkan berkat. Belajar terus mendekatkan diri pada Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan, hubungannya makin dekat dengan Tuhan. Saudara, dan itu luar biasa. Makin melekat di hatinya Tuhan. Saudara, Daud yang kedua misalnya Mazmur 63 ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku apa? Mencari Engkau. Daud itu terus berusaha mendekati Tuhan, mencari Engkau. Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus padamu, tubuhku apa? Rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dia rindu dekat Tuhan, dekat Tuhan, dekat Tuhan, dekat Tuhan, mencari Tuhan. Saudara dikatakan, wah luar biasa sekali rindu pada Tuhan. Saudara melekat pada Tuhan seperti saudara, ya, tanah yang kering, yang tandus, yang butuh air. Itu Daud. Maka saudara pelajar ya, Daud itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Daud mencari orang yang dicintai Tuhan. Betul? Dia cinta Tuhan, dia dicintai Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Dia jadi orang yang disukai oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah ku minta pada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Itu Daud. Sungguh-sungguh selalu ingin mendekat pada Tuhan. Selalu ingin melekat pada Tuhan. Selalu ingin ada dalam baitnya. Selalu ingin, ya, menikmati baitnya, saudara. Menikmati hadiratnya. Menikmati persekutuannya dengan Tuhan. Dia rindu Tuhan. Dia cinta Tuhan. Dia berkat. Dia melekat. Nyentuh hatinya Tuhan. Dia berkati. Saudara juga belajari. Apakah saudara menjadi orang yang suka mendekat pada Tuhan? Apa malah saudara malah jauh dari Tuhan? Jauh dari Tuhan, jauh dari berkat. Jauh dari perkenanan. Betul saudara? Mendekat. Jadi orang dekatnya Tuhan. Dan saya percaya kalau itu saudara lakukan, saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Melalui apa? Doa-doa saudara. Melalui apa? Pergaulan. Senantiasa bergaul dengan Tuhan. Masih ingat Nuh juga? Betul saudara? Bergaul dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, ya itu sesuatu yang luar biasa. Musa juga sama, saudara. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan bicara kepada Musa dengan apa? Berhadapan muka. Saudara, seperti seorang berbicara kepada apa? Temannya, sahabatnya. Hubungan Musa dengan Tuhan sangat dekat. Karena dia suka mendekat pada Tuhan. Bilangan 12 ayat 8. Dengan dia aku berbicara, ya, berhadapan muka. Dengan terus terang. Dan tidak dengan teka-teki. Dan rupa Tuhan dipandangnya. Hubungannya itu luar biasa. Maka dia mengalami kasih luar biasa. Saudara, di Mesir mengalami luar biasa. Setelah itu satu kali diutus bawa umat Tuhan, bangsa Tuhan keluar dari perbudakan Mesir. Dia mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Karena apa? Bangun hubungan yang dekat. Dekat dengan Tuhan. Dalam doa. Dalam pujian penyembah. Dalam, ya, renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan suka yang gitu-gitu, saudara. Ya, mencemooh orang, jelek-jelekan orang, gosip-gosip. Jangan. Ya, tapi yang kesukanya ialah apa? Taurat Tuhan.
sukanya firman Tuhan. Itu jadi kesukaannya. Yang merenungkan Taurat itu apa? Siang malam bergaul. Firman Tuhan itu Tuhan sendiri loh saudara. Jangan lupa suka firman Tuhan. Suka pada Tuhan. Bergaul, renungkan Tuhan siang malam. Maka ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Tangkap ya. Nomor 1 itu. Saya ajak saudara buka hati. Saudara ini suka mendekat dengan Tuhan apa enggak? Berusaha membangun hubungan dekat dengan Tuhan atau tidak? Itu kunci yang pertama. Kalau saudara belajar tadi dari Abraham, saudara belajar dari Musa, saudara belajar dari Daud, saudara bangun hubungan terus. No, saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Karena menyentuh hatinya, jadi kesukaannya Tuhan. Kesukaan saudara, firman Tuhan. Saudara jadi kesukaan Tuhan. Apa yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil. Sukses. Betul. Dalam keuangan. Coba saya butuh satu kesaksian. Saya sudah kumpulkan banyak. Salah satu ya ini ya, kesaksian Maria Ami. Ya shalom, saya Maria Ami, saya lahir dari keluarga yang pas-pasan. Pada waktu umur 14 tahun saya mengalami kecelakaan. Ya, dan kaki kanan saya harus diamputasi. Dunia seperti runtuh saat itu. Semua harapan cita-cita saya akan musnah gitu saja. Saya pikir tidak punya masa depan. Dan tidak ada laki-laki yang mau dengan orang cacat seperti saya. Saya frustasi, depresi, marah dengan Tuhan dan memilih meninggalkan Tuhan. Berulang kali saya mencoba bunuh diri. Ya, dengan menyeret nadi dan juga minum racun. Namun ajaibnya tidak pernah berhasil. Karena malu dengan kondisi saya nutupi diri dari pergaulan. Dan rasanya ingin pergi menjauh dari kehidupan ini. Akhirnya saya dijemput kakak saya, dibawa ke Jakarta. Di Jakarta saya dimasukkan kakak saya di yayasan khusus disabilitas. Ya orang cacat. Di yayasan saya diajari menjahit. Ya main musik, memasak dan banyak hal. Namun tidak ada yang cocok dengan saya. Di yayasan itu saya mulai mencoba menerima diri saya. Dan di yayasan itu juga saya dipertemukan dengan seorang yang akhirnya menjadi sahabat saya. Saya diajak ke gereja dan dipertemukan dengan seorang pelatih atlet. Saya diajak berlatih olahraga. Latih saya melihat ada potensi besar dalam diri saya, pelatihnya saudara ya. Dia bilang di bidang olahraga. Saya ditempa selama 2 tahun hingga akhirnya dikirim mengikuti ASEAN Para Games di Solo. Di Solo ya saudara ya. Sebelum bertanding saya di karantina di Solo hampir 9 bulan. Disinilah awal mula pertemuan saya dengan gereja keluarga Allah. Lanjutkan, pertama kali masuk gereja ini saya merinding. Belum pernah merasakan atmosfer yang begitu dahsyat. Saya bisa menangis sepanjang ibadah. Saya dijamah Tuhan dan mulai membuka hati saya untuk Tuhan. Saya ikuti setiap pengajaran di gereja ini. Saya belajar berdoa, mengampuni, mengucapkan kata-kata profetik. Dan saya terima bahasa roh di gereja ini. Iman saya terus bertumbuh seperti mendapatkan hidup yang baru. Yang menghadapi perlombaan, saya menghampiri Pastor Obaja untuk minta doa, tumpang tangan. Saya percaya ada urapan dari Tuhan melalui hambanya ini. Puji Tuhan, di pertandingan pertama saya berhasil memperoleh medali emas. Tepuk tangan yang meriah. Setiap kali akan bertanding, saya selalu minta doa pada Pak Obaja. Dan puji Tuhan, pada saat ini saya sudah berhasil meraih belasan medali, di mana 9 diantaranya adalah kejuaraan internasional. Dari pertandingan yang saya menangkan, saya dapat banyak bonus dari pemerintah sehingga saya dapat membeli mobil, rumah dan juga menikah. Saat ini saya sudah dikaruniai 1 anak
dan masih terus berkarya untuk bangsa ini. Terakhir saya baru saja pulang dari Thailand untuk mengikuti ASEAN Para Games dan berhasil kembali membawa 1 emas dan 2 perunggu untuk bangsa ini. Ya, lanjut. Sungguh berkat yang sangat luar biasa Tuhan mencurahkan pada saya. Sekalipun saya sempat meninggalkan Tuhan, tapi saat saya kembali dan melekat dengan Dia, ini yang melekat, Dia berkenan dan mengubah hidup saya. Terima kasih Pak Baca untuk setiap doa dan rema yang semakin membangun iman saya, serta tiap pengajaran yang diberikan membuat saya semakin dewasa rohani. Tuhan Yesus berkati. Dulunya nggak bisa terima keadaan, betul? Jauh dari Tuhan, terpuruk. Tapi saat dia mulai diingatkan, mulai kembali pada Tuhan, mulai mendekat pada Tuhan, mulai melekat pada Tuhan, mulai bertumbuh dalam Tuhan, maka Tuhan berkenan. Maka diberkati. Pemenang, jadi menang. Kok enggak ditulis katanya sudah dapat, oh masih ada. Ya saya nih medali emas. Katanya sudah sampai diberkati sampai berapa M itu? 5. Ya tulis sosisan. Supaya enggak itu. Jadi dia bilang dia sudah dapat berkat sampai 5 M. Maka sampai bisa beli mobil, beli rumah. Saudara dengar, apapun keadaan saudara. Dia kan dulu gitu, merasa sudah tidak punya masa depan. Betul enggak? Jauh dari Tuhan makin habis. Tapi begitu kembali pada Tuhan, mendekat pada Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Tuhan berkenan, diberkati, selesai. Sajak setiap saudara, keadaan apapun. Jangan menjauh dari Tuhan. Mendekatlah pada Tuhan. Dialah sumber berkat. Betul? Mendekat pada Tuhan. Ayo sekarang sekali lagi uji. Saudara jauh atau mendekat pada Tuhan? Kalau saudara selama ini belum mendekat. Sampai punya hubungan yang dekat. Kuncinya gitu ya. Sampai saudara punya hubungan yang dekat. Bukan asal kebaktian. Kebaktian belum tentu saudara mendekat pada Tuhan. Kalau mendekat pada Tuhan pasti kebaktian. Ya enggak? Tuhan itu lihat hati. Apa yang saudara lakukan seperti itu? Nyentuh hatinya Tuhan. Seperti Daud, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yusuf, diberkati. Itu kunci utama. Saya harap bulan ini saudara mengalami sungguh-sungguh karena saudara dengar firman, saudara taat. Betul? Bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sampai menjadi sahabat karibnya Tuhan. Sampai hidupmu berkenan di hatinya Tuhan. Saudara pasti diberkati, enggak bisa tidak, pasti. Yang kedua, menjalankan kehendaknya atau taat dengan perintahnya. Dekat harus disertai ketaatan. Abraham misalnya, saudara, waktu diperintahkan pergi, tinggalkan ya lingkunganmu ke satu tempat yang akan kutunjukkan padamu. Betul saudara? Belum tahu tempatnya, pokok disuruh Tuhan pergi, melangkah, dia taat. Rela tinggalkan lingkungannya. Dia taat sekali. Waktu apalagi diuji Ishak anaknya, persembahkan pada Tuhan. Itu enggak mudah. Karena Ishak itu sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat dikasih, enggak mudah. Tapi dia tetap pilih taat. Waktu dia pilih taat, dia menjadi orang yang diberkati luar biasa. Amin. Tadi kesaksian-kesaksian juga banyak kuncinya taat ya tadi ya. Taat wae. Pokok taat saja. Taat saja sudah. Ketaatan lebih daripada keadaan apapun. Ulangan 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar perintahku, dengarkan sungguh-sungguh yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini termasuk sekarang. Dengarkan sungguh-sungguh. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, kasih Tuhan sungguh-sungguh. Dan beribadah padanya dengan segenap hatimu. Ibadah sungguh-sungguh. Saudara, ya bukan hanya rutinitas. Dan dengan segenap jiwamu. Maka aku akan memberi hujan bagi negerimu pada waktunya.
hujan awal dan hujan air, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Juga aku akan memberikan rumput di padang bagi ternakmu, sehingga engkau dapat makan sampai kenyang, dapat berkat sampai melimpah. Kuncinya kalau engkau dengarkan firman, sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, taati sungguh-sungguh. Kuncinya itu. Sudah dekat, tapi harus taat. Dekat enggak taat ya enggak bisa berkenan. Ishak misalnya saudara, ya saudara, ya ini waktunya juga ya. Ishak, mungkin saudara sudah apalah, sudah gitu ya. Saya cerita saja supaya waktunya cukup. Satu hari pada musim kemarau, dia mau pergi ke Mesir. Tuhan berkata, jangan, enggak usah ke sana, tetap di sini. Ya, jangan pergi kemana-mana. Saudara, beda dengan Abimelek di Bethlehem, sedang kelaparan dia pergi malah habis. Dia enggak disuruh, jangan, tetap di sini. Orang lain pergi, jangan pergi, tetap di sini. Taburlah di sini. Jangan di sini, tetap saja. Sekalipun kemarau, jangan pergi. Tetap di sini. Karena tanah ini akan berikan padamu. Tabur di sini. Saudara, dan luar biasa sekali saudara. Yang ini saya baca Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Maka menabur Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Diberkati Tuhan. Ketaatan, maka diberkati Tuhan. Diperintahkan, jangan pergi. Tetap di sini. Tabur di sini. Jangan pergi. Tetap di sini, tabur di sini. Maka diberkati saudara. Luar biasa, 100 kali lipat karena diberkati. Bukan karena dia pandai. Bukan karena yang lain. Bukan karena tanahnya sedang kemarau. Betul? Tapi karena ketaatannya. Luar biasa. Dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama. Kian kaya kalau terus taat atau saudara, betul enggak saudara? Sehingga ia menjadi sangat kaya, betul saudara? Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu. Jadi karena ketaatan dan banyak. Waktu Daud di Siklak, anak buahnya salah paham, wah mau mukuli, lempar Daud dengan batu karena kampungnya dijarah, dibakar. Masih ingat itu saudara? Tuhan perintahkan, jangan bertengkar. Ajak mereka bersatu. Daud taat. Enggak mau ngeladeni. Ya, anak buahnya nuduh dia tetap saja enggak mau. Sakit. Ajak bersatu. Waktu mereka bersatu, kejar musuh. Waktu kejar malah dapat juara luar biasa. Taat saja. Saudara, kalau disuruh ngampuni, ngampuni. Kalau disuruh, ada orang bersaksi, saya enggak tahu ada apa enggak ya. Dulu, waktu saya sedang ngajar anak, hormati orang tuamu. Kalau sampai engkau sempat salah, selesai ibadah jangan pulang ke rumah, cari orang tuamu. Minta maaf. Ya, engkau akan disenangi Tuhan, engkau akan diberkati. Dia lakukan, wah Tuhan bukakan tingkap langit, diberkati, diberkati. Tuhan suruh nabur, taburlah. Sekalipun enggak masuk akal bagi saudara. Sekalipun berat. Pokok ketaatan yang diperhitungkan Tuhan. Tuhan nyuruh perpuluhan, sudah enggak usah dengarkan perkataan si A, si B. Pokok taati saja. Waktu engkau taat, luar biasa. Keluarkan satu kesaksian lagi. Ya, Ibu Suwito. Berawal dari gereja dulu masih kecil, mau mengadakan pelebaran. Pak Baca ngajak untuk ambil bagian menabur janji iman. Saya belum punya apa-apa, namun saya bangkit responi. Saya ikut janji iman, padahal saya belum punya rumah. 2002 Tuhan nyatakan saya dapat rumah. Terus ya, saya bisa mencekulahkan anak-anak, saya bisa menikahkan anak-anak, bahkan Tuhan berkati usaha kami, yaitu jualan snack. Berapa waktu yang lalu Pak Baca sampaikan proyek KA City, ya Roh Kudus beri nominal cukup besar bagi saya.
saya kaget karena nolnya sampai 8 digit. 8 itu berapa ya berarti?